tentang sebuah kasus Elia dibawa lari roh Tuhan. Yad Adona Eliyahu dalam Alkitab diterjemahkan secara literal dan tangan Tuhan atas Elia. Satu kata, wa yaros lipene ahad. Tindakan Elia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului kereta Ahad, sehingga Elia berada di depan kereta Ahad sejauh kurang lebih 30 km ke Yisrael adalah hal yang nyata. Elia tidak hanya berpuas diri dengan kemenangan di Karmel, tetapi ia juga bergerak cepat menuju Yisrael. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudara, dalam tayangan ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah kasus Elia dibawa lari roh Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai yang ke-46. Bagaimana Elia berlari di hadapan Raja Ahab sebagai bukti otoritas ilahinya dan sebagai tanda datangnya hujan setelah kemarau panjang. Kisah Elia dalam 1 Raja-Raja pasal 18 mencapai klimaksnya dengan kemenangan dramatis atas nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Setelah api Tuhan turun dan membakar habis korban persembahan, Elia memerintahkan untuk menangkap dan menyembelih nabi-nabi palsu tersebut. Namun di tengah sukacita kemenangan rohani, sebagai tanda pemulihan hubungan antara Tuhan dan umat Israel, muncul suatu catatan yang menarik, yakni Elia dibawa lari oleh roh Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 46. Ayat ini yang seringkali terlewatkan dalam fokus pada mujizat api, menyimpan implikasi teologis tentang kuasa otoritas inisiatif ilahi dalam pelayanan seorang nabi. Memahami konteks dan bahasa ayat ini membuka wawasan yang lebih luas bagaimana Tuhan bekerja melalui hamba-hamba. Sebelum membahas ayat 46, penting untuk memahami konteks ayat-ayat sebelumnya. Kemenangan Elia di Gunung Karmel bukan hanya sekedar demonstrasi kekuatan yang lebih unggul. Itu adalah titik balik dalam sejarah Israel, sebuah penegasan kembali tentang keesaan Allah yang benar dan hidup. Kekeringan panjang yang melanda negeri itu merupakan hukuman atas penyembahan berhala di bawah pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Yezebel. Doa Elia untuk hujan di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 45 menunjukkan bahwa pemulihan alam semesta terkait erat dengan pemulihan umat pilihannya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-46 ada sebuah parse yang mengatakan tangan Tuhan atas Elia. Di situ diungkapkan dengan satu kata, Wejat Adona Eliyahu. Dalam Alkitab diterjemahkan secara literal dan tangan Tuhan atas Elia. Ungkapan ini seringkali melambangkan kuasa, kekuatan, dan kehadiran aktif Allah dalam kehidupan dan pelayanan seseorang. Namun saudara, ungkapan tentang tangan Tuhan atas Elia adalah sebuah tindakan ilahi. Bagaimana tubuh Elia diubahkan dalam sekejap oleh Tuhan, sehingga tubuh ini bisa dikuasai oleh Tuhan. Tubuh Elia dikuasai oleh kuasa Tuhan, sehingga tubuh ini bisa dipergunakan oleh Tuhan untuk mengatasi hukum alam. Bagaimana tubuh yang kuat, tubuh yang penuh beban, tubuh yang melebihi dari hukum alam ini yang renta, dan tubuh yang dikatakan tidak akan bisa berlari dengan cepat. Namun oleh karena tubuh ini telah dikuasai oleh kuasa Tuhan, tubuh ini bisa berlari dengan cepat.
lambang kuasa, kekuatan, dan kehadiran aktif Allah dalam kehidupan dan pelayanan seseorang. Itulah makna dari tangan Tuhan atas Elia. Ketika dikatakan tangan Tuhan ada atas Elia, ini menunjukkan bahwa tindakan Elia selanjutnya bukanlah semata-mata kekuatan fisiknya, melainkan dorongan dan kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian ada sebuah kata farse selanjutnya. Dalam ayat selanjutnya, di situ ada sebuah farse. Ia berlari mendahului Ahab. Dengan satu kata, wa yaros lipene Ahab. Tindakan Elia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului kereta Ahab, sehingga Elia berada di depan kereta Ahab sejauh kurang lebih 30 km ke Israel adalah hal yang luar biasa. Seorang manusia biasa tidak mungkin mampu berlari dengan kecepatan sedemikian rupa untuk mengungguli kereta kuda. Ini jelas merupakan manifestasi kekuatan supranatural yang diberikan oleh Roh Tuhan. Saudaraku, secara maknanya bahwa inisiatif dan kuasa ilahi dalam pelayanan ada satu tindakan yang nyata ketika Roh Tuhan, ketika tangan Tuhan ada atas hidup para hambanya. Tindakan Roh Tuhan yang membawa Elia lari menegaskan bahwa pelayanan seorang nabi tidak hanya bergantung pada kemampuan dan kemauan manusiawi. Tuhan sendiri yang berinisiatif dan memberikan kuasa yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya dengan cara melampaui batas-batas alamiah. Kemampuan Elia untuk berlari sedemikian cepat di bawah kuasa Roh Tuhan juga berfungsi sebagai penegasan lebih lanjut akan otoritas dan legitimasi kenabiannya. Setelah kemenangan rohani di Karmel, tindakan ini menjadi semacam meterai ilahi yang mengukuhkan bahwa Elia benar-benar utusan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya berbicara melalui nabinya, tetapi juga bertindak melalui mereka dengan cara yang luar biasa. Keterhubungan antara kemenangan rohani dan tindakan nyata. Kisah ini menunjukkan bahwa kemenangan rohani, di mana mengalahkan nabi-nabi Baal, harus diikuti dengan tindakan nyata. Elia tidak hanya berpuas diri dengan kemenangan di Karmel, tetapi ia juga bergerak cepat menuju Israel. Kemungkinan untuk menyampaikan pesan kemenangan kepada Raja Ahab, mengantisipasi reaksi Ratu Isabel. Lari cepat Elia dapat dilihat sebagai simbol semangat dan urgensi dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati dan kebergantungan pada Tuhan. Meskipun Elia mengalami manifestasi kuasa Roh Kudus yang luar biasa, penting untuk diingat bahwa ia tetaplah seorang manusia biasa. Dengan segala kelemahannya, saudara bisa lihat bagaimana reaksinya terhadap ancaman Isabel di pasal-pasal berikutnya. Tindakan Roh Tuhan yang membawa lari, dia justru menekankan kebergantungan sepenuhnya pada Tuhan. Keberhasilan bukanlah karena kekuatannya sendiri, melainkan karena anugerah dan kuasa ilahi yang bekerja melalui dirinya. Mari saudara, sehebat apapun kita dipakai dalam karya Tuhan, tetap miliki perilaku kerendahan hati, tetap miliki perilaku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kisah Elia yang dibawa lari oleh Roh Tuhan dengan satu pernyataan Roh Tuhan ada atas Elia. Kisah ini menjadi inspirasi dan pengingat bagi setiap orang percaya bahwa dalam ketergantungan kepada Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal yang melampaui batas kemampuan kita sendiri untuk kemuliaan namanya. Jikalau saudara diberkati atas tayangan ini, bagikan kepada rekan-rekan yang lain,
supaya mereka pun terberkati, sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.